Setelah aku memutari hampir seluruh kampus, aku mendapatinya tengah duduk bersandar pada sebuah pohon dan sedang meneguk air minum. Aku pun segera menghampirinya dan segera duduk di sampingnya tanpa dia sadari. "Kau bebas dari hukumanku," ucapku melembut. Dia menoleh, ekspresinya tergambar jelas kalau dia terkejut akan kedatanganku. Tetapi kan aku tidak memakai sabuk tadi, Kang," jawabnya. "Aku tahu, bukan kamu pelakunya. Aku tahu kau sebenarnya memakai sabuk, namun kau pinjamkan pada temanmu, iya kan?" tanyaku dengan nada normal. Dia kembali memalingkan wajahnya dariku, dan sepertinya dia mulai berpikir. "Jadi, benar kan apa kataku?" tanyaku sekali lagi. Dia mengangguk. "Untuk apa kau melakukannya?" tanyaku penasaran. "Aku hanya ingin menolong temanku, Kang. Aku tidak tega melihatnya dihukum." "Jadi menurutmu, kalau kau dihukum karena bukan kesalahanmu, itu lebih baik?" tanyaku. Dia diam. "Dengarkan aku. Menolong itu boleh-boleh saja. Tapi kalau menolong untuk hal seperti itu salah. Kau justru berbuat jahat. Karena telah membiarkan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan malah membiarkanmu yang dihukum. Artinya, kau tidak mendukung kedisiplinan di sini. Jadi, kakak tegaskan padamu, tolong menolonglah untuk hal yang baik," kataku. "Iya, Kang," jawabnya. "Oh iya, kenapa kau memanggilku Kang, bukan Kak?" tanyaku mulai penasaran. "Lebih mudah untuk diucapkan, Kang," jawabnya. Oke. Kalau begitu sekarang panggil saja aku dengan Kakang Satria." "Lalu siapa namamu?" ujarku memperkenalkan diri. "Namaku Ayu, Kak," jawabnya. Nama yang bagus. Kau tinggal di mana?" tanyaku. "Aku tinggal di panti dekat SMA ku dulu, Kang," jawabnya lirih. "Memangnya kemana orang tuamu?" tanyaku. "Aku tidak tahu. Aku sudah di panti sejak kecil dan aku tidak tahu tentang orang tuaku." "Oh, maaf, karena aku telah lancang menanyakan hal itu kepadamu. Aku menyesal telah menanyakan hal pribadinya itu." Dan dia membuatku merasa bersalah karena dia tidak merespon sama sekali permintaan maafku. "Ayu," panggilku lirih. Dia pun menoleh. "Kenapa, Kang?" "Maaf ya, aku telah membuatmu bersedih." "Tidak, Kang, aku tidak sedih kok," jawabnya. Dan kulihat dia mengusap pipinya. Aku tahu dia tadi menangis saat aku menanyakan orang tuanya. Aduh, semakin membuatku tidak tega melihatnya. Melihat seorang gadis menangis karenaku. "Mulai sekarang kita berteman. Kau bisa menceritakan apa saja padaku. Akan kudengarkan segalanya yang kau ceritakan," ujarku. Ayu menoleh padaku. Aku mengangguk pasti menjawabnya. "Kang, aku tidak mau berteman denganmu. Kau itu galak, tidak berperasaan, jarang senyum, dan sulit memaafkan orang lain." Aku kaget mendengar Ayu berkata begitu. Ada sedikit rasa kesal dalam hati karena ucapannya. Namun entah kenapa, aku tidak marah. Tidak seperti biasanya, aku marah bila orang lain yang mengatakan hal itu. Dan orang lain itu membicarakan aku di belakang, tidak langsung to the point seperti Ayu. Dia sangat jujur dan aku sangat kagum dengan itu. Aku tersenyum padanya. "Kenapa kau tersenyum, Kang?" Ayu terlihat penasaran. "Kau itu jujur. Aku senang dengan kejujuranmu. Aku jadi semakin ingin berteman denganmu, Ayu. Mulai sekarang, jangan pendam perasaanmu sendiri. Aku akan ada di sampingmu. Kapanpun kau butuh aku akan segera datang."
Tapi Kang, kau ini kan... Aku dan kau adalah manusia. Kita bebas berteman dengan siapa saja. Aku tidak akan memandang dirimu sebagai adik kelas atau apapun. Dan kau jangan menganggapku sebagai seseorang yang mempunyai banyak kehidupan mewah. Pada dasarnya, kita itu sama. Kau dan aku sama-sama membutuhkan teman yang tulus. Aku percaya padamu kalau kau adalah gadis dengan beribu ketulusan, dan kau bisa menganggapku teman yang kau percayai. Aku tidak akan membiarkanmu lengah dan terpuruk. Kita harus saling menguatkan. Oke? Jelasku panjang. Ayu diam dan menatap wajahku. Dan tanpa kusadari, aku pun balas menatapnya. Baru kali ini, kami saling bertatapan begitu lama. Namanya seayu wajahnya. Meskipun kulihat banyak derita dari matanya, banyak air mata yang mungkin sudah banyak dihabiskannya. Keletihan yang sangat nampak dalam guratan wajahnya, serta senyum tulus yang selalu dia berikan meskipun hatinya terluka. Itu yang dapat kusimpulkan saat aku dapat memandangnya begitu lama. Dia seorang yang tidak ingin melukai temannya hanya karena masalahnya sendiri. Baginya, kebahagiaan teman itu lebih baik daripada kebahagiaannya sendiri. Ayu terbatuk, dan akhirnya kami tersadar. Buru-buru dia mengalihkan pandangannya, dan aku pun segera membuang pandanganku. Apa yang kulakukan? Kenapa aku menatap gadis itu begitu lama? Hal yang seharusnya tidak kulakukan. Aku sudah boleh pulang kan? Tanya Ayu. Iya, jawabku menatapnya sebentar, dan langsung membuang pandanganku. Assalamualaikum, pamitnya. Waalaikumsalam. Ia mulai menjauh dan perlahan menghilang dari pandanganku. Aku bergegas ke sekre untuk mengambil tas dan segera pulang karena hari sudah sore. Ku kayu sepedaku perlahan menyusuri jalan kota sore ini, membelah keheningan yang ada. Keriuhan dan kemacetan jarang sekali di sini karena belum banyak yang menggunakan kendaraan bermesin. Aku menikmati udara sejuk dan segar. Tak sengaja, aku melihat seorang gadis yang amat kukenali sedang membantu seorang nenek tua yang hendak menyeberang jalan. Begitu lembut dan sabar ia membawa nenek itu. Aku terhenti dan melihat pemandangan itu. Ayu, gadis dengan sejuta kebaikan dalam dirinya, yang tidak bisa kulihat di mana celah kekurangan gadis itu. Selesai menyeberangkan sang nenek, Ayu kembali berjalan lurus, dan ada pertigaan di depan dia berbelok. Ingin kuikuti dia dan menemaninya untuk pulang, tapi kuurungkan niatku. Rasanya tak pantas jika kami berjalan berdua. Aku pun melajukan sepedaku dan segera pulang. Sampai di rumah, aku disambut hangat oleh ibu. Senyumannya sangat membuatku tenang. Rasa khawatir akan kehilangannya yang kurasakan beberapa waktu lalu kini tergantikan. Tak bisa aku lupa akan hal yang membuat ibu kembali tersenyum dan menyambutku seperti ini. Mana bisa aku lupa pada Ayu, gadis berhati malaikat itu. Ada apa, Nak? Kau terlihat bahagia sekali, ujar ibu padaku yang melihatku terus tersenyum padanya. Tidak apa-apa, Bu. Aku senang ibu sehat lagi. Jangan sakit lagi ya, Bu. Aku khawatir kalau ibu sakit seperti kemarin, ucapku. Iya, Nak. Oh iya, kau belum menceritakan siapa orang yang dengan sukarela mendonorkan darahnya untuk ibu. Pertanyaan ibu kembali membuatku teringat dengan Ayu. Ayu, Ayu, dan Ayu. Ada apa dengannya sehingga membuatku sulit melepaskan bayangan dirinya dalam pikiranku. Nak,
Ibu menepuk pundakku perlahan. Aku tersadar dan segera menoleh pada ibu. Jadi, yang menolong ibu waktu itu adalah seorang gadis asing yang tidak kukenal, Bu. Dan ternyata dia adik kelas Satria sekarang, ucapku seadanya. Kau tahu dia tinggal di mana? Dia tinggal di panti asuhan, Bu. Memangnya kenapa? Sekarang bergegaslah kau mandi. Nanti kita segera ke sana dan kita salat maghrib di sana ya. Cepat, suruh ibu. Aku pun segera melaksanakannya. Setelah selesai bersiap, aku segera menghampiri ibu yang sudah siap. Aku segera membantu ibu membawakan beberapa barang. Setelah selesai, kami segera berangkat ke panti di mana Ayu tinggal. Kami mengendarai mobil milik ayahku yang sedang di rumah. Sesampainya di panti, aku segera keluar dari mobil bersama ibu. Kami disambut baik oleh anak-anak panti yang masih kecil dan polos. Senyum ceria tergambar jelas di wajah anak-anak ini, meskipun banyak kesedihan yang disimpan. Kang Satria, sebuah suara yang tidak asing bagiku. Aku menoleh ke sumber suara itu. Ayu, ucapku saat menemukan Ayu sudah di belakangku. Dia nampak lebih manis mengenakan gamis panjangnya yang berwarna merah muda, juga dengan jilbab yang berwarna senada dengan gamis yang dikenakannya. Cerah sekali saat ia memakainya, berbeda ketika ia mengenakan pakaian ospek siang tadi. Nak, ibu berbisik perlahan dan membuyarkan lamunanku tentang Ayu. Siapa itu? Tanya ibu padaku. Ayu, kenalkan ini ibuku, dan ibu, kenalkan ini Ayu, gadis yang mendonorkan darahnya untuk ibu waktu itu, terangku. Ayu pun segera mencium tangan ibuku dan segera mengantar kami menemui pengurus panti. Ayu dan ibu sudah akrab, padahal baru saja mereka kenal. Ayu terlihat sangat perhatian sekali pada ibuku. Ibuku juga terlihat sangat senang karenanya. Aku hanya melihat mereka dari belakang. Ingin rasanya hidup selalu sebahagia ini. Yang kulihat hanyalah kedamaian saja. Ayu, apakah kau telah berhasil membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama? Kurasa jantungku berdegup begitu cepat, dan aku bahagia saat bertemu denganmu. Risau yang melanda saat aku tak bisa melihatmu tak terobati. Hanya berjumpa denganmu lah semua risauku runtuh. Ayo sholat maghrib Satria, ujar ibu padaku. Aku tersadar, ternyata sedari tadi aku berdiri mematung di pintu masuk panti, dan ibu juga baru menyadarkanku. Oh, apa yang kulakukan? Mari saya antar, Bu. Tiba-tiba Ayu muncul di belakang ibu. Ibu pun mengiyakan ajakannya. Mereka berjalan di depanku, dan aku mengikuti di belakang mereka. Kembali degupan jantungku tak karuan. Tak tahu bagaimana dan apa yang harus kulakukan. Ayu, kau gadis spesial untukku. Hari-hari telah berganti. Tak terasa 2 tahun telah terlewati. Tahun ini, tahun terakhirku di kampus. Sebentar lagi, aku akan wisuda dan meninggalkan kampus tercinta ini. Tak bisa kulukiskan bagaimana sedihnya aku harus meninggalkan semuanya, termasuk gadis itu, Ayu. Tak bisa kusembunyikan perasaanku yang sebenarnya, bahwa aku telah jatuh cinta pada gadis itu. Selama 2 tahun ini, aku terus memperhatikannya tanpa diketahuinya. Meskipun aku bisa menyapanya kapan saja, tapi aku urungkan setiap kali ada kesempatan. Karena aku benar-benar tidak siap saat harus bertemu dengannya. Jantungku berdegup tak karuan saat dia memberikan senyum padaku. Dan karena itu, aku selalu menghindar
ketika ada kesempatan yang datang. Hari ini aku datang ke kampus untuk mengurusi beberapa hal sebelum wisuda. Sebelumnya aku telah menyelesaikan sidang skripsiku. Tak kulihat Ayu hari ini. Biasanya dia ada ketika aku ada. Ku coba mencarinya ke seluruh wilayah kampus, namun hasilnya nihil. Sedang mencari siapa kau? Tiba-tiba suara Wiji, teman satu angkatanku, membuatku terhenti sebentar. Aku menoleh padanya. Apa kau melihat Ayu? Tanyaku memberanikan diri. Barangkali Wiji mengetahui di mana Ayu. Ayu anak PAII itu kan? Yang dulu pernah kita hukum? Tanya Wiji memastikan. Aku mengangguk. Kenapa kau mencarinya? Aha, aku tahu kau jatuh cinta padanya kan? Bukannya menjawab, Wiji malah menggoda aku. Kalau kau tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Jangan meledekku seperti itu, jawabku dan hendak pergi. Iya maaf, jangan baper gitu dong, kata adikku yang satu kelas dengan Ayu. Katanya Ayu sedang sakit. Ucapan Wiji menghentikanku. Ku menoleh kepadanya. Sakit? Sakit apa dia? Apa sekarang dia di rumah sakit? Kata adikku, dia di rumah sakit. Sudah seminggu yang lalu. Apa? Seminggu yang lalu? Aku terkejut begitu mengetahui kabar tersebut. Segera saja aku berlari menuju sepedaku dan ku kayuh cepat sepedaku agar cepat sampai di rumah sakit.